Bapak Ibu, Allah sama Rasulullah, tidak terasa ya besok kita akan meninggalkan kota Madinah. Jadi kita check-outnya insya Allah kita check-out pagi karena mengejar waktu di sana biar kita tidak kemalaman untuk melaksanakan umroh ini. Karena banyak yang mengusulkan. Sebenarnya saya kira itu berangkatnya setelah umroh Bapak Ibu dulu. Namun banyak jemaah itu banyak yang mengusulkan ke Pak Andi untuk berangkat pagi. Itu Pak. Tadi dari sisi bus teman-teman, sekarang dari sisi kanan bus. Ini masih di area sekitaran Masjid Nabawi ya teman-teman, yang ada di kota Madinah. Rasulullah SAW meminta, ya Allah jadikanlah kota Madinah ini menjadi kota yang aman. Beda dengan umat-umat Nabi sebelumnya. Jadi kalau umat-umat Nabi sebelumnya melakukan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dikirimkan banjir angin topan Bapak Ibu ya. Beda dengan kota ini yang masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bisa rasakan nyaman, tenang beribadah di kota Madinah. Jadi kalau tidak tenang di kota Madinah ini, dengan harus muhasabah diri. Entah apa yang dikerjakan di tanah air kita, pasti sedikit banyak Allah akan tampakkan Bapak Ibu ketika kita di tanah haram Madinah ataupun ya, kita bisa rasakan nanti bedanya tenangnya di kota Madinah dengan kota Mekah. Saya menanyakan kepada jemaah itu banyak yang menyatakan bahwasanya untuk tenang di kota Madinah karena di sini didoakan oleh baginda Nabi yang langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua apa? Permintaan Nabi Muhammad SAW, ya Allah jadikanlah kota Madinah ini pelajar dari kemiskinan Bapak Ibu, sehingga dengan bisa rasakan Bapak Ibu di restorannya meskipun nggak ada kebun pisang, ini ada kebun itu berikan doa dari Muhammad SAW. Tidak ada kebun anggur, tidak ada kebun apel, tapi ada ini. Tidak ada kebun jeruk, jeruknya ada di sini Bapak Ibu ya. Itu berikan doa dari Nabi Muhammad SAW. Itu doa yang langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga apa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jauhkanlah umatmu dari perdebatan atau perbedaan pendapat. Itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan ini harus memilih antara yang benar dan yang salah, yang harus diikuti dan yang tidak harus diikuti. Masuk terowongan teman-teman. Dan ini Allah Subhanahu wa taala juga Rasulullah SAW berpesan, "Ikhtilaful ummati rahmatu." Jadikanlah perbedaan ini sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai kasih sayang kepada Ibu. Ya, tidak usah jauh Bapak Ibu, di Masjid Nabawi di Masjidil Haram itu tidak ada turun ya. Tidak ada tuh, tapi dengan tidak usah risih dengan itu Bapak Ibu. Itu adalah keyakinan mereka semua. Istilahnya kita Allahnya sama ya, kiblatnya sama, itu saudara kita. Yang harus kita ini adalah orang yang tidak salah Bapak Ibu, yang kita harus muslim. Kenapa tidak sholat? Nah, kalau tidak sholat itu bukan Islam Bapak Ibu. Meskipun Islam mungkin Islamnya KTP doang Bapak Ibu. Jadi kita bisa rasakan di Masjid Nabawi ketika kita tahiyatul akhir itu Bapak Ibu, ada setelah menunjukkan tangan itu Bapak Ibu kan, itu ada gerak-gerakan. Itu jangan kita usil, jangan merasa diri kita itu paling benar Bapak Ibu. Itu adalah perbedaan ya. Manazil al-Asyad. Jadikanlah perbedaan itu sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu bisa kita lihat di sebelah kiri kita depan ya. Ini ada masjid lagi Bapak Ibu ya. Ini bukan Masjid Nabawi ya. Ini sebelah kiri ya. Ini ada sebuah hijau juga soalnya. Kelihatan ya? Kelihatan? Ya. Nah, ini adalah Masjid Sayyidina Bilal. Ada yang mengatakan bahwasanya ini adalah masjid dunia dan akhirat. Karena kenapa Bapak Ibu? Masjid Sayyidina Bilal. Itu ada pasar. Di lantai dasar itu ada pasar. Di bawahnya ada pasar teman-teman.
Sayyidina itu adalah Bilal. dan akhirat. Jadi kenapa Bapak Ibu ketika jamaah mendatangi atau mengunjungi masjid ini belanja dulu, nah, kalau sudah habis belanja baru ke atas itu Bapak Ibu sehingga disebut dengan masjid punya akhirat. Nah, saya mengatakan bahwasanya ini dulu Bapak Ibu ya, sejarah mengatakan bahwasanya ada satu ulama yang ingin hartanya itu selalu mengalir Bapak Ibu ya. Dalam Islam selalu mengalir Bapak Ibu. Istilahnya ulama ini ingin melakukan kebaikan, hartanya yang banyak ingin diinfakkan Bapak Ibu, terus mengalir kepada orang yang sudah melakukan hartanya. Jadi dia Bapak Ibu ya mendatangkan satu arsitektur, sehingga arsitektur itu membangun masjid yang di bawahnya itu pasar, sehingga hasil pasar itu diberikan kepada orang yang yatim ya, bukan orang yang sudah jaga Bapak Ibu ya. Itu bangun mengalir kepada orang yang sudah membuat masjid tersebut, ulama tersebut Bapak Ibu. Jadi hasilnya itu dan pertama yang langsung disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengumandangkan azan di kota Madinah. Suaranya Masya Allah lantang Bapak Ibu ya, lantang juga tidak harus menggunakan mic kayak saya itu, tapi suaranya itu Bapak Ibu luar biasa. Dan Sayyidina Bilal ini Bapak Ibu mempunyai keutamaan, keistimewaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Kenapa? Karena Sayyidina Bilal ini orang yang hidup perontanya sudah ada di dalam surga Bapak Ibu. Itu istimewanya Sayyidina Bilal. Meskipun Sayyidina Bilal ini orang yang hitam Bapak Ibu, hitam tapi hatinya itu putih, putih Bapak Ibu. Jadi Sayyidina Bilal ini meskipun masih hidup perontanya sudah ditemukan di dalam surga. Itu terbukti di saat Rasulullah SAW Isra ketika sudah sampai di surga, Rasulullah SAW mendengar telapak kaki Bapak Ibu, kan tidak asing di telinga Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepada malaikat Jibril. Itu tadi Bapak Ibu luar biasa, dan itu keistimewaan Sayyidina Bilal itu masih hidup terontanya besar. Sayyidina Bilal ini tidak pernah Pindah ke sisi kanan teman. Nah, backline. Sayyidina Bilal ini Bapak Ibu ya, setiap Rasulullah pergi kemana saja, ke barat ke timur, ini selalu ada Sayyidina Bilal Bapak Ibu. Sehingga kalau sekarang itu disebut dengan besti Rasulullah SAW, karena sejak Rasulullah pergi Bapak Ibu selalu ada Sayyidina Bilal. Itu adalah sejarah. Wah, squall. Masya Allah. Wow. Jika Allah ya, bagus. Jika Allah. Ibu, sama Allah, sama Rasulullah. Baiklah, kita akan di tempat kunjungan kita yang pertama itu adalah Masjid Kuba. Di Masjid Kuba ini adalah masjid yang pertama kali yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika tidak memasuki kota Yakin atau kota Madinah. Juga itu di kota Madinah dan disambut oleh kaum Ansor. Kaum Ansor ini kaum yang berada di kota Madinah ini yang sudah menerima Islam. Yang kita lihat ya teman-teman, secara visual, secara langsung itu kita tidak menemukan motor teman. Jadi hampir semua moda transportasi itu bus dan mobil. Kalau kita di Indonesia kan 80 sampai 90% motor ya, luar biasa. Lalu Masjid Kuba dan pembangunan Masjid Kuba ini atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Slow. Dan di dalam ayat Al-Quran ada penanya juga King Abdul Aziz Rhodes. Semuanya masjid yang pertama kali yang dibangun atas Rasulullah. Ini kayak sudah nyampe di area pinggiran ya teman-teman, dari kota Madinah. Bapak Ibu, temu Allah sama Rasulullah. Jadi
kalau ada orang yang bertanya antara Masjid Kuba dan Masjid Nabawi itu lebih awal mana yang Masjid Kuba, karena yang pertama yang dibangun adalah Masjid Kuba dan pahalanya juga sangat besar Masjid Kuba ini Bapak Ibu ya. Disebutkan dalam kisah Nabi Muhammad SAW, "Man tatahhara min baitihi thumma ata Masjid Kuba fa shalla fihi salatan." Karena memang kalau sopirnya orang Mesir terus dimarahin dulu Bapak Ibu. Jadi kalau orang Mesir ini memang wataknya iPhone yang dipakai Bapak Ibu. Sopir dari Tor ini drivernya orang Mesir teman-teman. Kata mutawifnya watak Fir'aun. Luar Dimarahin dulu baru mau. Kalau dibandingkan dengan orang Indonesia itu lebih baik orang Indonesia Bapak Ibu. Karena orang Arab itu sudah mengaku Bapak. Kalau orang Mesir ini, Masya Allah ini luar biasa kayak hantu Bapak Ibu. kayak apa? Oh, kayak apa? Kayak apa? Menyedarkan termasuk Bapak Ibu ya. Jadi kita di sana Ini sambil berjalan ke Masjid Kuba teman-teman. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sebelumnya dengan bisa sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu baru sholat sunat duha. Oh, ada taman-taman baru. Setelah itu kita berdoa. Tapi sholatnya ini mandiri ya. Dan diusahakan ketika di Masjid Kuba ini Udah kayak taman gitu ya teman-teman. nanti bersama-sama jangan sampai anaknya terkejar. Nah takutnya ada yang mengejar terus tersesat Bapak Ibu. Jadi lawan nanti kita buat cari. Jadi amal kerjasamanya kita bareng-bareng nanti. Sebelum kita memasuki Masjid Kuba kita aku untuk meminta kita terlebih dahulu kita buka bersama. Setelah itu kita berwudu. Saya arahkan ke masjid. Tidak punya wudu saya akan arahkan ke toilet masjid. Inilah Bapak Ibu di depan di sebelah kiri. Ini yang disebut dengan Masjid Kuba. Masjid yang mempunyai 4 menara. Oh, ini teman-teman. Inilah Masjid Kuba Bapak Ibu. Kita nyampe di Masjid Kuba ya teman-teman. Mana pahalanya Bapak Ibu jika Insyaallah. melaksanakan sholat di Masjid Kuba akan mendapatkan pahala umroh. Jadi 4 masjid yang dianjurkan untuk dikunjungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah Masjidil Haram, dan yang kedua adalah Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang berada di Palestina Bapak Ibu. Selanjutnya ini adalah Masjid Kuba. Sebelah kirinya adalah Kuba Bapak Ibu. Sebelah kiri ya. Wah, nyampe Masjid Kuba. Empat menara ya. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau ambil cari parkir dulu. Kita di sini sholat tahiyatul masjid lebih dahulu. Kita punya mengerjakan alasan ini. Setelah itu sholat sunat duha, doa, kita langsung ke masjid. Saya akan tentukan nanti meeting poinnya setelah benar-benar selesai melaksanakan sholat ibadah di Masjid Kuba ini. Saya akan tentukan tempat berkumpulnya. Jangan mungkin takutnya dengan ini tidak tahu pasti. Dan mohon perhatiannya jika kita memang mau memberikan uang kepada orang yang minta Bapak Ibu ya. Dipersiapkan dari sekarang. Takutnya Bapak Ibu ya, karena dulu pernah kejadian mengeluarkan dompet di tempat
saja itu diampuni Bapak Ibu oleh orang yang minta. Jadi untuk menghindari hal yang tidak ingin kita inginkan Bapak Ibu ya, jadi kita harus hati-hati. Dan ketika kita sholat Bapak Ibu diusahakan tasnya selalu berada di depan dengan jangan ditaruh di belakang, karena banyak laporan jamaah itu tasnya hilang itu Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita sholat nanti diusahakan atasnya selalu berada di depan kita, ya. Sampai berada di belakang. Amin dulu. Kita menuju ke parkiran atau Kita depannya ada poinnya ya. nomornya 101 ya. Di Masjid Kuba. Bareng-bareng nanti berangkatnya bareng, pulangnya juga bareng. Masjid Kuba mulai datang untuk berangkat. Dengan meskipun tidak mengerjakan ke Masjid Kuba ini, melihat postingan itu luar biasa pahalanya loh. Jadi kalau kita niatkan karena lillah diterima. Nyampe di area parkiran Masjid Kuba ya Tunun. Jadi didominasi jamaah dari Indonesia kayaknya, luar biasa. Nah itu ya.